Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Marita. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Kapitas Selekta Pendidikan Islam, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendidikan Karakter dalam Islam. Pengertian pendidikan karakter. Pengertian karakter secara etimologis, kata karakter berasal dari bahasa Latin karakter atau bahasa Yunani yang berarti memberi tanda. Dalam bahasa Inggris, karakter memiliki arti yaitu watak, karakter, sifat, dan peran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter berarti sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Mengenal pendidikan karakter dalam Islam. Karakter dalam Islam lebih akrab disapa dengan akhlak, kepribadian, serta watak seseorang yang dapat dilihat dari sikap, cara bicara dan perbuatannya yang kesemuanya melekat dalam dirinya menjadi sebuah identitas dan karakter sehingga sulit bagi seseorang untuk memanipulasinya. Manusia akan tampil sebagaimana kebiasaan, budaya, dan adat istiadat kesehariannya. Sebab manusia merupakan anak kandung budaya, baik keluarga maupun masyarakatnya, di samping anak kandung dari agama yang dipeluknya. Karakteristik Muslim merupakan ciri, watak maupun kepribadian, perilaku seseorang yang berdasarkan konsep-konsep Muslim ideal yang telah dipaparkan dalam Al-Quran. Dengan kata lain, karakteristik Muslim ideal adalah karakteristik Qur'ani yang bersumber dari dogma Al-Quran. Dengan karakter Qur'ani tersebut, maka seorang Muslim diharapkan menjadi pengabdi yang menjalankan perintah Allah SWT sesuai dengan petunjuknya. Watak manusia dan perbuatannya merupakan identitas yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, dan terdapat jalinan yang sangat erat. Jika watak seseorang dibentuk oleh pengalaman dan pengetahuan buruk, maka cenderung perbuatannya juga akan ke arah ke sana. Demikian sebaliknya, jika baik, maka perbuatannya akan baik. Orang yang watak dan perbuatannya terbiasa dengan hal-hal yang baik, maka akan tidak nyaman jika diperintahkan untuk melakukan kejahatan. Dia akan merasa bersalah, gelisah, dan terus diliputi suasana hati yang tidak tentram. Penyebabnya adalah karena kebiasaan yang sudah terbentuk menjadi wataknya. Demikian, jika dikaitkan dengan pengertian tentang pendidikan karakter atau akhlak, maka pendidikan ini merupakan upaya proses pelatihan, pembudayaan, bimbingan serta pelibatan langsung secara terus-menerus bagi peserta didik berdasarkan muatan nilai-nilai yang dipandang baik menurut agama, adat istiadat, atau konsep-konsep pengetahuan tentang akhlak baik lainnya dari berbagai sumber muatan nilai. C. Pendidikan karakter dalam Islam. Pembentukan watak atau karakter tentunya harus dimulai dari pribadi atau diri sendiri. Dalam keluarga, terutama orang tua sebagai pendidiknya. Dalam Islam terdapat 3 nilai utama, yaitu akhlak, adab, dan keteladanan. Akhlak merujuk kepada tugas dan tanggung jawab selain syariah dan ajaran Islam secara umum, sedangkan adab merujuk pada sikap yang dihubungkan dengan tingkah laku yang baik, dan keteladanan merujuk pada kualitas karakter yang ditampilkan oleh seorang muslim yang baik, yaitu mengikuti keteladanan Nabi Muhammad SAW. Tahap-tahap perkembangan karakter berdasarkan Islam yaitu yang pertama, tauhid dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun, kemudian adab usia 5 sampai 7 tahun, ketiga tanggung jawab usia 7 sampai 8 tahun, keempat peduli usia 9 sampai 10 tahun, kelima kemandirian usia 11 sampai 12 tahun, yang terakhir yaitu bermasyarakat di usia 13 tahun. D. Landasan pendidikan karakter dalam Islam.
Adapun yang menjadi landasan dasar pendidikan karakter adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan Taqwa. Dengan kata lain, dasar-dasar yang lain senantiasa dikembalikan kepada Al-Quran, Al-Hadis, serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dan tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran adalah sumber pertama dan utama yang menjadi rujukan bagi umat Islam. Segala permasalahan yang dialami umat Islam, maka solusinya adalah Al-Quran. Bahkan lebih daripada itu, Al-Quran juga menjadi pedoman dan petunjuk bagi umat bagi selain Islam. 2. Hadis. Sebagaimana telah disebutkan bahwa selain Al-Quran yang menjadi sumber pendidikan karakter adalah hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sebagainya. Oleh karena itu, mengikuti jejak Rasulullah SAW adalah sangatlah besar pengaruhnya dalam pembentukan pribadi dan watak sebagai seorang muslim sejati. 3. Taqwa adalah sebuah nama yang diambil dari kata al-wikayah atau memelihara, yaitu seseorang menjadi sesuatu sebagai sarana supaya terhindar dan terpelihara dari ajab Allah, dan sesuatu atau saran itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Maka watak yang mulia itu tidaklah dapat diraih melainkan melalui pintu gerbang takwa. Atau dengan kata lain, tidaklah seseorang memelihara akhiran berupa karakter yang mulia sebelum ia melewati awalnya, yaitu berupa takwa. Jadi sangat jelas jika seseorang ingin memiliki karakter terpuji, maka ia harus memiliki sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.